وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sholat duhur Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kali ini enggak kepanjangan. Kemarin saya diingatkan oleh jamaah, Ustadz ceramahnya hampir 50 menit. Jadi mohon maaf lah dalam kesempatan ini. Karena kemarin itu kalau saya putus itu khawatir bermasalah gitu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan persoalan umat Islam atau berkaitan dengan sesuatu yang akan dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman, dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. An Thawbana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Dari Thauban radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu sekalian, kama tada'al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang kelaparan, orang-orang yang sedang lapar mengerumuni tempat hidangan mereka. Subhanallah, bisa dibayangkan bagaimana semangatnya orang yang sedang lapar itu mengerumuni tempat makannya. Luar biasa itu. Mereka akan berebut untuk memakan
apa yang ada di dalamnya dengan penuh semangat, dan mereka akan berlomba-lomba untuk menghabisi makanan itu. Itulah gambaran keadaan orang Islam yang hidup di akhir zaman. Apakah sekarang ini sudah terjadi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi? Tinggal kita lihat saja, kita sesuaikan, dan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita rasakan, insya Allah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini sudah sedang terjadi. Kita lihat bagaimana keadaan di dunia Islam secara umum. Kita rincikan satu persatu bagaimana dengan keadaan di Libya yang sudah porak-poranda, bagaimana keadaan di Irak yang sampai saat ini masih berkecamuk, di Yaman, di Syria, dan kita saksikan bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi Israel terhadap umat Islam yang ada di Palestina, dan bagaimana juga perlakuan yang diterima oleh saudara kita umat Islam di tempat-tempat lain. Kelihatannya itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sedang terjadi. Sampai kapan? Sampai makanannya habis. Sampai makanannya habis. Kalau mengharapkan mereka kenyang, tidak akan kenyang-kenyang. Karena mereka mengerumuni makanan itu bukan didasari semata-mata ingin mengenyangkan, tetapi didasari oleh kerakusan mereka, keinginan mereka yang luar biasa untuk menghabisi makanan yang sedang dihadapi itu. Inilah sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan, kalau dihitung sekarang sudah lebih dari 1400 tahun. Bagaimana dengan keadaan di negara kita? Bapak-bapak sudah merasakan apakah keadaan di negara kita mengalami hal yang sama atau tidak? Masing-masing dari kita tentu bisa merasakan dan akan berpendapat masing-masing. Yang pasti bahwa mereka sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW akan mengerumuni kamu sekalian, kata Rasulullah, sebagaimana mereka mengerumuni
talam tempat makanan dalam keadaan mereka sedang lapar. Pertanyaannya adalah, kalau demikian adanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Sebelum menjawab itu, tentu kita harus tahu dulu apa sebabnya mereka dengan mudahnya, dengan leluasanya mengerumuni kamu, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang lapar mengerumuni talannya. Beliau menjelaskan dalam lanjutan hadis ini, faqala qailun wa min qillati nahnu yauma idin. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan apakah waktu itu jumlah kami, karena jumlah kami sedikit? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idin katsir. Bahkan waktu itu jumlah kamu besar, mayoritas. Bahasa sekarang begitu, tapi bahasa beliau besar, tapi jumlah sekarang mayoritas. Walakinnakum, akan tetapi amat disayangkan kamu sekalian gusaan, kagusa isail, tapi mayoritas kamu tidak memberikan kekuatan apa-apa. Bahkan waktu itu kamu bagaikan buih. Sudah buih, kata Rasulullah SAW, buih itu sudah, ya buih itu ringan sekali. Anak kecil pun bisa meniup buih itu. Sudah begitu diumpamakan oleh Rasulullah SAW lagi, buih yang sedang berada di banjir bah. Dan yang lebih celaka lagi, kata Rasulullah SAW, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Dan yang lebih celaka lagi, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang bertanya, apakah wahan itu, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Maka untuk menjawab bagaimana caranya supaya umat Islam itu tetap berwibawa di mata siapapun, tetap menjadi perhatian, tetap ditakuti, tetap disegani, tetap diperhitungkan, tetap dipertimbangkan oleh siapapun, jawabnya adalah kita tidak boleh
yaitu cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Wahan itu harus dihilangkan dari setiap kita umat Islam. Gimana caranya? Laksanakan Islam dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya laksanakan dengan baik, penuhi masjid, termasuk sholat subuh berjamaah lah. Kalau umat Islam itu bisa sholat subuh secara berjamaah seperti halnya dia sholat Jumat, tidak perlu banyak ngomong, orang akan takut dengan umat Islam. Kenapa? Karena Allah akan turunkan pertolongannya. Allah punya pasukan yang sangat banyak sekali jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang ada di bumi ini. Tidak bisa, ya nggak ada bandingannya. Siapa itu? Para malaikat Allah yang jumlahnya tidak terbilang saking banyaknya, bagaikan hamparan pasir di padang pasir jumlahnya. Kalau Allah berkehendak, karena kebaikan umat Islam dalam mentaatinya, tidak sulit bagi Allah. Hai malaikat, turun ke bumi, bantu itu hambaku yang sedang dikerumuni oleh orang-orang yang bermaksud jahat. Kalau sudah malaikat turun, kekuatan mana di dunia ini yang bisa menandingi? Tidak ada. Maka tidak usah susah-susah bagi kita umat Islam dalam menghadapi kondisi di akhir zaman ini. Laksanakan Islam dengan baik, tidak usah banyak ngomong. Sholatnya diperbaiki, tauhidnya dibetulkan, yakin dengan Allah. Kemudian tanamkan betul bahwa hidup ini di dunia ini hanya sementara, yang sesungguhnya, yang abadi, yang harus kita cari keberkahan dan kesenangannya adalah hidup di akhirat nanti. Kalau sudah orang punya prinsip seperti itu, Allah yang akan ada di belakangnya, Allah yang akan melindunginya. Kalau sudah Allah yang melindungi, siapa yang bisa mengganggu? Tidak ada. Cuma masalahnya adalah bagaimana keadaan kita sekarang ini. Apakah masjid sudah dipenuhi oleh jamaah? Apakah motivasi umat Islam sudah motivasinya adalah untuk akhirat? Apakah umat Islam sudah yakin betul dengan Allah Ta'ala? Ini masalahnya. Jadi keadaan umat Islam saat ini yang cenderung sedang dikerumuni oleh orang-orang ini, kata Rasulullah, bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tapi lebih karena disebabkan oleh keadaan umat Islam sendiri. Karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita bangkit, dalam artian kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik mungkin. Insya Allah barokah Allah, pertolongan Allah akan diberikan kepada kita semua. Kalaupun umat Islam dalam ketaatan kepada Allah harus meninggal karena memang sudah ajalnya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalaupun masih tetap hidup dalam kedamaian dan ketenangan, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tidak kalah pentingnya, mari kita
tingkatkan kualitas semangat ukhuwah kita. Insyaallah dengan demikian sekali lagi Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dan keberkahannya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab, walafu minkum, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.